Metode dan framework TOGAF disusun oleh Titik Masrini, NIM 2001045, kelas 3B. Pengertian framework dan enterprise. Framework adalah sebuah software untuk memudahkan para programmer untuk membuat sebuah aplikasi web yang di dalamnya ada berbagai fungsi, di antaranya plugin, dan konsep untuk membentuk suatu sistem tertentu agar tersusun dan terstruktur dengan rapi. Enterprise adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan secara umum sama. Sedangkan pengertian framework TOGAF adalah sebuah framework untuk arsitektur enterprise yang menyediakan sebuah pendekatan komprehensif untuk mendesain, merencanakan, menerapkan, dan mengelola arsitektur enterprise. Sejarah framework TOGAF. TOGAF dimulai awal 1990-an sebagai metodologi untuk pengembangan arsitektur teknis dan telah dikembangkan oleh The Open Group ke dalam kerangka arsitektur enterprise yang luas pada tahun 1995. Versi pertama dari TOGAF 1.0 disajikan. Versi ini terutama didasarkan pada arsitektur framework teknis pengelolaan informasi atau TAFIM, dikembangkan sejak tahun 1980 oleh Departemen Pertahanan AS. Pada bulan Desember 2001, TOGAF 7 edisi teknis diterbitkan TOGAF 8 Enterprise Edition. Pertama kali diterbitkan pada bulan Desember 2002 dan diterbitkan dalam bentuk memperbarui TOGAF 8.1 pada bulan Desember 2003. Sekitar tahun 2005 menjadi TOGAF TM, merek dagang terdaftar dari The Open Group. Pada bulan November 2006, Open Group dirilis TOGAF 8.1.1 menurut The Open Group. Pada Februari 2011, lebih dari 15.000 individu TOGAF bersertifikat. Pada September 2012, Register resmi memiliki lebih dari 20.000 individu bersertifikat. Versi terakhir TOGAF 9.1 diluncurkan pada tanggal 1 Desember 2011. Sebuah perkembangan evolusi dari TOGAF 8, TOGAF 9 mencakup banyak fitur baru. Kelebihan dari TOGAF: sifatnya yang fleksibel dan bersifat open source, sistematik, fokus pada siklus implementasi atau ADM dan proses, kaya akan area teknik arsitektur, resource base menyediakan banyak material referensi. Karena melibatkan banyak pihak, terutama industri, di TOGAF banyak memberikan best practice atau kejadian real di dunia nyata. Sedangkan kekurangan TOGAF, tidak ada template standar untuk seluruh domain, misalnya untuk membuat blok diagram. Tidak ada artefak yang dapat digunakan ulang atau ready mode.
Struktur dan komponen dari TOGAF. Architecture Development Methods atau ADM memberikan gambaran rinci bagaimana menentukan sebuah enterprise arsitektur secara spesifik berdasarkan kebutuhan bisnisnya. Foundation Arsitektur Enterprise Continuum, gambaran hubungan untuk mengumpulkan arsitektur yang relevan. Juga menyediakan bantuan petunjuk pada saat terjadinya perpindahan abstraksi level yang berbeda. Yang ketiga, resource base berisikan informasi mengenai guidelines, templates, checklist, latar belakang informasi, dan detail material pendukung yang membantu arsitek di dalam penggunaan ADM. Langkah proses arsitektur development methods ADM. Arsitektur vision, business arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solution, migration planning, implementation, governance, arsitektur change management. Gambar framework TOGAF. Fase preliminary, fase persiapan yang bertujuan untuk mengkonfirmasi komitmen dari stakeholder, penentuan framework dan metodologi detail yang akan digunakan pada pengembangan arsitektur. Langkah-langkah persiapan fase preliminary. Yang pertama, menentukan ruang lingkup perusahaan atau organisasi yang menjadi objek penelitian. Contohnya, seluruh aktivitas yang ada di tiap bagian perusahaan, khususnya pada aktivitas di bagian administrasi perkantoran. Menentukan prinsip-prinsip arsitektur. Prinsip-prinsip arsitektur. Jenis prinsip yang pertama, prinsip bisnis. Nama prinsip utama, keselarasan TI dan bisnis, keberlangsungan bisnis, pengembangan teknologi yang sesuai standar kebijakan organisasi. Jenis prinsip yang kedua, prinsip data. Data adalah aset. Data digunakan bersama, pendefinisian data, keamanan data, kerahasiaan data. Prinsip yang ketiga, prinsip aplikasi. Mendukung mobilitas pengguna, kemudahan pengguna. Prinsip yang keempat, prinsip teknologi, manajemen kapasitas, interoperabilitas atau dapat berinteraksi dengan aplikasi lain. Perubahan berbasis kebutuhan. Requirement management bertujuan untuk menyediakan proses pengelolaan kebutuhan arsitektur sepanjang fase ini pada siklus ADM. Bertujuan untuk menyediakan proses pengelolaan kebutuhan arsitektur sepanjang fase pada siklus ADM, mengidentifikasi kebutuhan enterprise, menyimpan lalu memberikannya kepada fase yang relevan. Proses ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi bisnis melalui wawancara dan observasi awal pada seluruh bagian bisnis yang ada di perusahaan termasuk manajer dan direktur perusahaan.
Contoh kasus requirement management pada perusahaan jasa pengiriman logistik. Support diantaranya pengelola keuangan, pengelolaan SDM, pengelolaan teknologi, pengadaan perlengkapan. Primary penerimaan paket, pengelolaan operasional, pendistribusian paket, pemasaran jasa layanan, pelayanan pelanggan. Fase A, arsitektur vision. Fase ini memiliki tujuan untuk menciptakan keseragaman pandangan mengenai pentingnya arsitektur enterprise untuk mencapai tujuan organisasi yang dirumuskan dalam bentuk strategi, serta menentukan lingkup dari arsitektur yang akan dikembangkan. Arsitektur vision di antaranya A. Identifikasi stakeholder yang terlibat. Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap stakeholder yang berperan dalam penelitian arsitektur. Stakeholder disebut diantaranya Stakeholder tersebut diantaranya direktur utama, manajer operasional, manajer keuangan, manajer pemasaran, staf operasional, staf pengadaan, staf pemasaran dan HRD, staf keuangan, dan terakhir staf customer service. B. Solusi konsep diagram. Solution concept diagram memiliki blok-blok. Yang pertama, channels yang terdapat intranet. Intranet itu sendiri menghubungkan front office, mid office, dan back office. Fase B, bisnis arsitektur. Memilih sudut pandang terhadap arsitektur yang bersesuaian dengan bisnis dan memiliki teknik dan tools yang tepat, misalnya menggunakan tools bisnis proses model and notation. Mendeskripsikan arsitektur bisnis existing dan target pengembangannya serta analisis gap antara keduanya. Inputan untuk fase B berasal dari output fase A, sedangkan outputnya adalah revisi terbaru dari hasil output fase A ditambah dengan arsitektur bisnis existing dan target pengembangannya secara detail, serta hasil analisis gap, bisnis arsitektur report, dan kebutuhan bisnis yang telah diperbarui. Contoh analisis bisnis gap. Kategori pekerjaan, analisis bisnis gap, staf terkadang masih Contoh analisis bisnis gap. Kategori pekerja, analisis bisnis gap, staf terkadang masih melakukan pekerjaan yang sebenarnya bukan tupoksi mereka, sehingga pada bagian-bagian tertentu kurang fokus dengan pekerjaannya.
seperti pada staf pemasaran dan HRD masih menjadi satu kesatuan tupoksi. Tidak terdapat karyawan yang ahli di bidang IT untuk melakukan pengawasan maupun pengendalian sistem teknologi informasi pada suatu perusahaan. Proses bisnis tidak efektif dan efisien. Peralatan, adanya proses yang belum diautomasi. Yang terakhir, kategori informasi, analisis bisnis gap, belum terintegrasinya informasi antara bagian atau unit pelaksana. Fase C, Information System Architecture. Tujuan fase ini adalah untuk mengembangkan arsitektur target untuk data dan atau domain aplikasi. Pada arsitektur data misalkan untuk menentukan tipe dan sumber data yang diperlukan untuk mendukung bisnis dengan cara yang dimengerti oleh stakeholder. Pada arsitektur aplikasi untuk menentukan jenis sistem aplikasi yang dibutuhkan untuk memproses data dan mendukung bisnis berdasarkan analisa gap yang ditentukan sebelumnya. Contoh gambar arsitektur aplikasi. Kategori aplikasi baru, nama aplikasi Financial Accounting, HR Administration. Contoh gambar arsitektur aplikasi. Aplikasi baru, terdapat nama aplikasi Financial Accounting, HR Administration, e-material, e-package. Dalam kondisi saat ini, aplikasi belum tersedia. Fase D, Teknologi Arsitektur. Untuk pengembangan arsitektur teknologi target yang akan menjadi basis implementasi selanjutnya. Setelah dilakukan perencanaan model, memerlukan penerapan teknologi untuk mendukung aktivitas bisnis perusahaan. Adapun langkah-langkah dalam pendefinisian arsitektur teknologi masa depan, yaitu membuat teknologi arsitektur dengan menemukan kesenjangan antara arsitektur teknologi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Contoh teknologi arsitektur. Perbaikan teknologi, temuan kapasitas bandwidth perlu ditambah karena masih kurang untuk mendukung kecepatan dalam pemrosesan data dan transaksi. Pembuatan teknologi, belum tersedianya perangkat keras dan perangkat lunak pada masing-masing bagi perusahaan. Fase E, Opportunities and Solution. Fase untuk mengevaluasi dan memilih cara pengimplementasian, pengidentifikasi parameter strategis untuk perubahan, perhitungan cost dan benefit dari proyek, serta menghasilkan rencana implementasi secara keseluruhan berikut strategi migrasinya. Pada tahap ini, melakukan identifikasi kendala dan solusi. Sebagai tindakan
preventif jika terjadi kendala saat melakukan perubahan berdasarkan usulan perbaikan yang sudah ada. Identifikasi ini dimulai dari arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi. Contoh arsitektur bisnis. Pekerja melakukan rekrutmen karyawan di bagian-bagian yang masih kekurangan karyawan. Membuat tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan. Untuk proses, solusinya melakukan perbaikan proses bisnis yang tidak efektif dan efisien sesuai dengan perancangan arsitektur proses bisnis dengan cara eliminasi, integrasi, simplifikasi, dan otomasi. Untuk peralatan, solusinya adalah pembuatan tools untuk kemudahan dalam melakukan otomasi proses bisnis. Sedangkan untuk informasi adalah dilakukan proses integrasi informasi dan membuat dokumen aliran informasi terkait arsitektur enterprise. Contoh arsitektur data. Data belum tersedia dengan solusi pembuatan seluruh data pada setiap fungsi bisnis perusahaan, yaitu entitas data yang diketahui serta dilakukan pengkajian ulang terhadap kebutuhan data pada tiap bagian. Contoh arsitektur aplikasi. Aplikasi baru. Dengan kondisi saat ini, aplikasi belum tersedia dan solusinya melakukan pembuatan aplikasi yang dibutuhkan. Contoh arsitektur teknologi. Perbaikan teknologi dengan temuan kapasitas bandwidth perlu ditambah karena masih kurang untuk mendukung kecepatan dalam pemrosesan data dan transaksi. Solusinya mengupgrade kapasitas bandwidth sehingga kebutuhan perusahaan untuk kapasitas internet dapat dipenuhi. Pembuatan teknologi dengan temuan belum tersedianya perangkat keras dan perangkat lunak pada masing-masing bagian di perusahaan. Solusinya adalah pengadaan perangkat keras sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Fase F, Migration Planning. Fase ini bertujuan untuk mengurutkan implementasi proyek berdasarkan prioritas dan daftar tersebut akan menjadi basis atau dasar bagi rencana detail implementasi dan migrasi. Saat migrasi dilakukan, mungkin akan ada terjadinya resiko-resiko yang berdampak pada bisnis perusahaan terhadap penggunaan sistem baru. Contoh migrasi sistem. Backup database pada sistem lama. Yang dibutuhkan database pada sistem lama. Install dan konfigurasi sistem baru. Install database, install sistem informasi baru, dan software pendukung lainnya. Untuk tahapan impor database lama ke database baru, kebutuhannya database pada sistem lama. Dalam tahap pengujian, kebutuhannya masukkan data-data yang diperlukan pada database melalui sistem baru. Tahapan terakhir, jalankan sistem baru dengan kebutuhan, periksa fitur dan keakuratan data. Bila terjadi error, maka hubungi pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Contoh analisa risiko saat migrasi. Pergantian teknologi dengan keterangan penggantian software database yang berdampak semua sistem informasi yang digunakan dimatikan untuk penggantian teknologi. Faktor kedua, error dalam penggunaan sistem informasi. Terdapat keterangan terdapat error handling bug dalam sistem informasi dengan dampak proses bisnis terhambat karena sistem tidak berjalan dengan semestinya. Faktor berikutnya PC dan database server dengan keterangan spek PC klien atau database server perusahaan ternyata kurang memenuhi standar untuk menjalankan sistem informasi yang berdampak proses bisnis terhambat karena sistem informasi berjalan lambat. Fase G, Implementation Governance, merupakan tahapan memformulasikan rekomendasi untuk setiap implementasi proyek, membuat kontrak arsitektur yang akan menjadi acuan implementasi proyek, serta menjaga kesesuaian dengan arsitektur yang telah ditentukan. Contoh, tata kelola teknologi yang direkomendasikan adalah 1. Masing-masing divisi diletakkan cukup satu PC dan diaplikasikan sistem informasi berdasarkan fungsinya masing-masing. 2. Pada PC direktur dapat mengakses semua fungsi sistem informasi. Yang ketiga, database server, router atau modem diletakkan di ruang direktur untuk menjaga keamanan data. Fase H, Arsitektur Change Management. Pada akhir fase ini diharapkan terbentuk skema proses manajemen perubahan arsitektur dari setiap proses yang dilakukan dengan cara uji coba dan training bila diperlukan, yang ditujukan untuk proses adaptasi dan mencari kekurangan atau kesalahan pada sistem informasi. Tahap uji coba atau training ini memerlukan dukungan penuh dari setiap organisasi perusahaan yang berhubungan, marketing, accounting, human resource, produksi, direksi, inbound dan outbound logistik, keuangan, serta pergudangan. Contoh arsitektur change management. Dalam proses marketing, detail perusahaan penambahan fitur peringatan customer yang hendak melakukan order. Persoalan yang mungkin timbul adalah pada tampilan yang akan diakses user. Untuk proses produksi, persoalan yang mungkin akan timbul adalah dari sisi user yang perlu melakukan adaptasi dengan penggunaan sistem informasi. Perusahaan terjadi pada proses pembuatan kartu produksi akan menjadi Perubahan terjadi pada proses pembuatan kartu produksi akan menjadi terkomputerisasi, lalu yang semula fitur setoran produksi tidak digunakan sekarang akan menjadi digunakan. Untuk proses inbound dan outbound logistik, persoalan yang mungkin akan timbul adalah dari sisi user yang perlu mengadaptasikan diri terhadap sistem yang baru. Proses akuntansi, persoalan yang mungkin akan timbul adalah dari sisi user yang perlu mengadaptasikan diri terhadap pemakaian sistem baru
ini yang sebelumnya menggunakan program akuntansi dengan menggunakan Microsoft Excel. Proses keuangan. Persoalan yang mungkin akan timbul adalah dari sisi user yang perlu mengadaptasikan diri terhadap pemakaian sistem baru ini, di mana sekarang sistem sudah dapat membuat banyak tagihan piutang dalam satu surat. Proses gudang. Persoalan yang mungkin akan timbul adalah dari sisi user yang perlu mengadaptasikan diri terhadap pemakaian sistem baru ini, di mana pencatatan yang sebelumnya masih manual sekarang sudah terkomputerisasi. Proses human resource secara garis besar menggunakan sistem informasi. Pada proses ini masih sama, fungsi dari sistem informasi ini akan lebih terfokuskan, yaitu untuk absensi kehadiran karyawan dan penggajian karyawan. Persoalan yang mungkin akan timbul adalah dari sisi user perlu adaptasi dengan pemakaian sistem baru ini. Sekian penjelasan metode framework TOGAF dari saya. Terima kasih.